Baik, kita mulai dengan pemaparan kelompok 3 ya. Kita mengenai pengetahuan lokal dan adat untuk pengurangan resiko bencana. Di sini kita memilih ikan kayu atau ikan kemamah dan asam sunti, yang dimana ikan kemamah memiliki sejarah panjang untuk kecukupan nutrisi orang Aceh sejak zaman perang melawan kolonial Belanda. Para pejuang Aceh sejak zaman dahulu selalu berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya di pedalaman hutan Aceh dalam upaya menghindari kelompok penjajah. Sehingga kemamah atau ikan kayu tersebut sangat praktis untuk dibawa-bawa sebagai bekal lauk. Selain untuk makanan para pejuang di masa perang, ikan kayu juga sebagai makanan untuk orang yang melakukan perjalanan haji di masa lampau. Untuk menjaga keawetan ikan kayu, maka ikan yang digunakan tidak boleh sembarangan, namun dipilih dari ikan tongkol dan ikan tuna yang segar. Kemudian selain ikan kayu atau ikan kemamah, sunti adalah salah satu bumbu yang wajib dimiliki oleh orang Aceh. Sunti terbuat dari buah belimbing wuluh yang sudah lalu direndam semalam atau tidak direndam juga bisa, kemudian ditaburi garam sebagai bahan pengawetnya dan dijemur hingga kering. Rasa asam yang terdapat pada asam sunti membuat masakan Aceh menjadi lezat. Jika di masa perang, para pejuang membawa asam sunti untuk menambah rasa asam pada bumbu ikan kemamah atau ikan kayu sehingga menambah selera makan para pejuang di tengah hutan. Dengan perkembangan zaman, namun ikan kemamah atau ikan kayu dan sunti tidak tergerus oleh makanan modern. Malah ikan kemamah ikut melakukan modernisasi tampilan dan jenis olahannya juga, sehingga ikan kemamah sekarang menjadi lebih terkenal sebagai kuliner khas Aceh, baik yang dalam bentuk original atau belum diolah maupun yang sudah diolah namun tahan dan awet berbulan-bulan. Dalam upaya mitigasi penanggulangan risiko bencana dalam hal kekurangan nutrisi, sudah ada solusi dengan olahan kemamah yang tahan lama dan awet ini. Apabila sekarang ikan kemamah juga, apalagi sekarang ikan kemamah juga dikemas dalam kemasan yang sangat aman sehingga bisa dikirim ke daerah yang jauh. Seperti kejadian gempa Palu, orang Aceh mengirimkan kemamah siap saji untuk bantuan logistik pangan. Nah, ini contoh kemamah yang masih utuh, belum diolah, sedangkan ini adalah contoh kemamah yang sudah diolah menjadi masakan. Kemudian ya, inilah bentuk asam sunti yang sudah dikeringkan yang berasal dari belimbing wuluh. Kemudian kearifan lokal lain yaitu kenenong. Kenenong merupakan kalender masyarakat Aceh dalam bertani untuk menghindari bahaya penyakit tanaman, kekeringan, dan banjir. Kearifan lokal ini digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Aceh dari zaman dahulu hingga sekarang. Meskipun sekarang terjadi pergeseran, namun di beberapa wilayah masih menggunakan kalender kenenong tersebut. Selain digunakan dalam bidang pertanian, kenenong juga digunakan oleh nelayan sebagai patokan cuaca untuk menghindari cuaca buruk di laut. Ini bentuk kalender kenenong. Ini kebetulan hasil dari wawancara kami dengan tokoh masyarakat di Darul Imarah Aceh Besar, di mana kenenong ini terdiri dari kenenong 23. Dalam artian dia bulan ganjil, dia terdiri dari ganjil, dan kenenong 23 itu bertepatan dengan Januari atau Jumadil Akhir
kalau bulan Hijriah, yaitu di mana ada namanya masa kenong. Masa kenong itu masa menunggu atau patokannya kita melihat tanggal 1 sampai tanggal 23 bulan Jumadil Akhir. Kemudian bulan Februari bertepatan dengan Kenenong 21 atau bertepatan juga dengan bulan Rajab, di mana di sini pada tanggal 1 sampai 21 Rajab atau selama 21 hari itu masyarakat berpantang untuk bercocok tanam. Kemudian Maret atau Kenenong 19 itu bertepatan dengan bulan Syakban, di mana ada 19 hari masa menunggu untuk pantang bercocok tanam. Kemudian ada April yang bertepatan dengan Kenenong 17, biasanya ini jatuh pada bulan Ramadan, tanggal 1 sampai 17 atau selama 17 hari. Kemudian pada bulan Mei itu bertepatan dengan Kenenong 15, yaitu bertepatan juga dengan bulan Syawal. Ini masa menunggunya itu selama 15 hari. Kemudian bulan Juni Kenenong 13, yaitu Zulqa'dah atau 13 hari masa menunggu atau masa kenong disebut kalau bahasa Aceh. Kemudian bulan Juli bertepatan dengan Kenenong 11 atau Zulhijjah. 11 hari masa kenong atau masa menunggu. Kemudian ada bulan Agustus, yaitu bulan Juli Kenenong 11, kemudian bulan Agustus Kenenong 9, yaitu pada bulan Muharram, 9 hari masa menunggu. Kemudian September atau bulan Kenenong 7 bertepatan dengan Safar. Ada 7 hari. Kemudian ada Oktober Kenenong 5 Rabiul Awal atau bulan Mulut kalau dalam bahasa Aceh. Kemudian November Kenenong 3 Rabiul Akhir, dan Desember Kenenong 1 Jumadil Awal atau 1 hari masa menunggu. Nah, di sini ada yang menarik bahwa apabila Kenenong 7 dan 17 ini bertemu dengan bulan Safar karena pergeseran orbit perputaran matahari ya dan bulan, itu terkadang Kenenong itu tidak persis sama dengan bulan Hijriah. Nah, terkadang bergeser karena apa? Karena kan bulan Hijriah kita kan 29 hari ya rata-rata. Tetapi Kenenong ini dia sama dengan bulan Masehi ininya, Kenenong 23 itu selalu di bulan Januari, tetapi di bulan Arabnya itu akan berbeda. Nah, apabila Kenenong 17 dan Kenenong 7 itu berada di bulan Safar, bertemu dengan bulan Safar, maka itu terjadi panas yang luar biasa. Nah, bagaimana cara menandakan bahwa itu Kenenong 7 dan 17 itu bertemu dengan Safar, yaitu tatkala melihat ke dalam sumur, tatkala kita melihat ke dalam sumur, maka di jam 12 siang itu matahari betul-betul berada di tengah-tengah sumur, dan itu memperlihatkan biasanya isi sumur itu terlihat, misalnya batu-batu kerikil yang ada di dalam sumur itu jelas terlihat. Nah, itu menunjukkan bahwa Kenenong 17 atau 7 itu berada di bulan Safar. Nah, untuk 2021 ini kebetulan Kenenong 7 ini bertemu dengan bulan Safar. Maka kemarin itu memang kita di bulan September itu kan panas yang luar biasa ya, di atas rata-rata lah suhu panasnya, nah seperti itu. Kemudian khusus di Aceh Besar di Kecamatan Darul Imarah dan Desa Gendring dan Desa Pasibetung, mereka masih menggunakan kalender Kenenong ini sebagai patokan untuk turun ke sawah. Dimulai dengan Kenenong 7, pada masa Kenenong 7 ini yang bertepatan dengan bulan September, mereka mulai membajak sawah. Pada Kenenong 5 nantinya mulai menabur benih. Dalam kalender Kenenong ini patokannya adalah bulan di atas. Masa kenongnya itu maksudnya melihat pada bulan Hijriah, di mana
di sini misalnya seperti Kenong 7 bertepatan dengan bulan Safar, maka pada tanggal 1 sampai 7 Safar adalah masa Kenong, masa berpantang untuk bercocok tanam. Nah, dari mulai tanggal 8 Safar itu sudah boleh kita bercocok tanam. Begitu juga dengan Kenong 5 yang bertepatan dengan bulan Rabiul Awal atau Oktober yang disebut dengan bulan Mulut, maka tanggal 1 sampai 5 Rabiul Awal itu pantang untuk bercocok tanam atau menabur benih. Harus menunggu masa pantang selama 5 hari tersebut. Nah, setelah itu baru bercocok tanam ataupun menabur benih dimulai pada tanggal 6 Rabiul Awal dan seterusnya. Nah, pada bulan ini, pada bulan Oktober yang lalu itu 1 sampai 5 Rabiul Awal itu bertepatan dengan tanggal berapa ya? Tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober. Jadi masyarakat di Desa Gendring dan Pasibetung itu menabur benih baru dimulai pada tanggal 21 Oktober. Nah, seperti itu. Jadi pada hari ke-6 pada hari ke-6 bulan Rabiul Awal baru boleh menabur. Artinya sudah melewati 5 hari masa kenong. Nah, kenapa masa kenong ini harus dihindari? Karena pada saat itu bisa terjadi bala atau musibah dalam bahasa Aceh. Walaupun kita tidak bisa tentukan apakah itu di tanggal 1 balanya atau di tanggal 5 itu tidak bisa dipastikan seperti itu. Makanya ada namanya masa menunggu. Jadi selama saat tanggal 1 sampai tanggal 5 itu sebaiknya tidak mencoba-coba karena kalau kena bala itu biasanya menurut pengalaman petani itu mulai dari benih padinya yang rusak sampai nanti pindah tanam pun padi itu tidak akan baik, sampai juga berpengaruh nanti pada hasil panen yang tidak seperti yang diharapkan. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu baru boleh bercocok tanam di tanggal 6 Rabiul Awal dan seterusnya. Kemudian yang juga dihindari menanam pada masa kenong 1 yang bertepatan dengan bulan Desember atau Jumadil Awal, karena ini masa penghujan di mana jika padi baru ditanam artinya akarnya belum kuat mengikat tanah, ini bisa terbawa arus air. Kemudian di samping itu keong-keong akan masuk ke dalam sawah terbawa oleh air yang ada di paret misalnya, yang biasanya kalau di dalam sawah kan sudah diberi ini ya bentan racun keong seperti itu. Tapi yang berbahaya itu adalah keong yang masuk dari luar sawah kita, misalnya dari paret, nah seperti atau yang terbawa arus air dari pinggir-pinggir sawah. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, kemarin kebetulan saya melihat di sawah itu karena hujan lebat memang ada beberapa petani yang terlambat menanam. Itu terjadi. Musibah itu dialami karena padi yang sudah ditanam itu habis dimakan oleh keong yang masuk akibat terbawa air hujan yang deras. Karena paret-paret di sekitar sawah itu meluap masuk ke dalam sawah airnya dan keong itu ikut. Kenapa keong suka memakan? Karena itu padi yang baru ditanam itu kan masih daunnya lembut, jadi itu keong sangat suka. Nah, seperti itu. Makanya dihindari terlambat menanam atau kalau bisa itu jangan menanam di bulan Desember. Nah, sebelum bulan Desember kita sudah harus selesai, di bulan November lah ya harus selesai menanam. Nah, seperti itu. Karena dua desa ini masih mengandalkan pertanian sawah tada hujan. Meskipun masa pantang cuma sehari, namun efeknya tetap panjang, besar ya, maksudnya akan dihadapi. Nah, seperti itu. Kemudian kebiasaan masyarakat tempo dulu, pada Kenenong 23 yang bertepatan dengan bulan Januari, di mana masa padi sudah mulai menguning di sawah dan kaum ibu yang turun menjaga burung, sedangkan para kaum bapak biasanya berdagang atau bertukang jika yang memiliki keahlian dalam bidang bangunan seperti itu. Karena pada masa ini terlalu panjang masa menunggu sampai 23 hari tidak boleh bercocok tanam. Jadi biasanya di sini tidak ada pertanian yang baru mulai, biasanya sudah proses, misalnya seperti padi itu tinggal menunggu panen. Nah, seperti itu.
Kemudian, kalaupun petani-petani yang lain yang misalnya menanam palawija dan semacamnya itu juga sudah hampir panen pada musim ini. Misalnya petani timun misalnya yang di kebun itu tidak ini di bulan 12 ini kan tidak cocok untuk bertanam sebenarnya karena curah hujan yang terlalu tinggi. Kemudian selain bercocok tanam, Kendenong ini juga menjadi patokan cuaca atau turunnya hujan. Sehingga orang zaman dahulu pada bulan September bertepatan dengan Safar yang cuacanya sangat panas, mereka menjemur padi agak banyak untuk ditumbuk persiapan stok makanan di musim penghujan, di mana saat itu untuk cocok untuk menjemur padi. Demikian kearifan lokal masyarakat Aceh yang dimana yang selalu dalam menghadapi bencana kelaparan dan upaya mereka lakukan dalam ketahanan pangan sehingga jarang kita dengar musibah busung lapar ataupun gagal panen di zaman dahulu. Mungkin itu dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya Ibu Mia. Kepada Ibu silahkan. Sebentar ya Bu, saya jadikan co-host. Baik Bu. Tunggu sebentar. Silakan Bu. Baik, akan saya lanjutkan. Ada salah satu tradisi yang ada di Kabupaten Gayo Lues yang bernama tradisi Panglo. Kemudian yang pertama, perubahan iklim sangat mempengaruhi kehidupan manusia, terutama mereka yang bergantung dengan alam, khususnya para petani. Kemudian ditambah lagi dengan adanya perubahan iklim yang secara tiba-tiba sehingga menyebabkan gagal panen atau yang lainnya. Namun, tanpa kita sadari, banyak tradisi yang menjadikan pola pertanian semakin produktif dan adaptif terhadap perubahan iklim. Salah satunya adalah tradisi Panglo di Kabupaten Gayo Lues. Kemudian masyarakat Kabupaten Gayo Lues sangat memegang teguh tradisi turun-temurun. Mereka sudah lama mengenal tradisi kerjasama dalam melakukan kegiatan, tanpa terkecuali di bidang pertanian. Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten yang berada di dataran tinggi dengan julukan Negeri Seribu Bukit. Maka tak heran jika penduduknya banyak yang bekerja dan menggantungkan hidupnya di bidang pertanian maupun perkebunan. Keuntungan dari tradisi Panglu ini adalah menghemat pengeluaran dalam hal menyewa pekerja karena semua dapat diminimalisir dengan adanya tradisi ini. Kemudian kami juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, di mana beliau bernama Ibu Kartini. Beliau mengatakan bahwa tradisi Panglu ini adalah bekerja sama saling bahu-membahu di lahan yang berbeda secara bergiliran dan di hari yang berbeda pula. Panglu ini dikerjakan atas dasar tolong-menolong tanpa upah atau imbalan. Tradisi ini juga tidak selalu perempuan yang mengambil andil di dalamnya, namun laki-laki juga turut serta. Kemudian tradisi Panglu ini sangat mengedepankan kerjasama, di mana kegiatan ini biasanya dimulai sejak pukul 8 pagi hingga pertengahan siang, secara bergiliran, di mana mereka bekerja sama berkelompok menggarap lahan yang ada di kebun tersebut. Setiap hari lahan yang digarap juga berbeda, tergantung dari jumlah kelompok yang tergabung di dalam kegiatan ini. Kemudian tradisi ini dilakukan dengan sukarela tanpa upah, namun pemilik lahan biasanya bertanggung jawab menyediakan makanan untuk mereka yang bekerja. Kemudian kegiatan ini didasari atas pemahaman bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan harus saling tolong-menolong. Kegiatan ini dapat terwujud dengan baik apabila terdapat kesamaan visi dalam melihat lahan dari masyarakat itu sendiri.
Kemudian ini salah satu foto yang sempat kami ambil di lapangan, di mana ada beberapa ibu yang sedang memetik tanaman kopi. Kemudian, menurut kajian dan literatur yang telah dikumpulkan, bahwa tradisi ini masuk link kategori 2, di mana dapat dibuktikan secara ilmiah, tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, namun keberadaannya jelas dan nyata di masyarakat, sehingga berkaitan dan berhubungan dalam hal pengurangan risiko bencana. Dan kenapa tradisi Panglu ini bisa masuk dalam pengurangan risiko bencana? Karena tradisi ini dapat menyelamatkan lahan milik masyarakat yang sebelumnya tidak produktif dan tidak adaptif terhadap perubahan iklim, di mana kegiatan ini juga nantinya sangat positif dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat maupun terhadap adaptasi mereka terhadap lingkungan. Nah, kemudian ini link yang kedua, ini adalah semong dalam nandong ataupun senandung masyarakat Simelu. Cerita semong ini sudah terkenal di masyarakat Simelu, merupakan contoh dari kearifan lokal di mana sebagai wujud dari upaya mereka dalam pengurangan risiko bencana. Semong berasal dari bahasa Simelu yang artinya tsunami atau air laut yang naik saat gempa bumi terjadi. Kata semong terdapat di sebuah nandong ataupun senandung yang biasa dinyanyikan oleh masyarakat Simelu. Nandong Semong ini merupakan suatu nyanyian yang berkisah tentang peristiwa yang menghantam Pulau Simelu pada tahun 1833 dan tahun 1907 silam. Nah, kemudian ini adalah lirik dari Nandong Semong tersebut, di mana mereka mengatakan bahwa semong itu adalah air mandimu, gempa adalah ayunanmu, badai adalah gendangmu, kilat adalah lampumu, dan seterusnya. Kemudian di bait ini, di lirik ini juga mereka mengatakan bahwa apabila ombak datang, semong itu datang, maka berlarilah ke tempat yang tinggi. Nah, kemudian sejarah dari semong ini dimulai sejak gempa melanda Aceh tahun 1907. Namun ada beberapa asumsi yang mengatakan bahwa kata semong ini telah dikenal sebelum tsunami tahun 1907. Tetapi semong ini tidak dapat menyelamatkan masyarakat Simelu pada waktu itu. Kemudian masyarakat setempat memutuskan untuk menghafal cerita semong yang berasal dari nenek moyang tersebut sebagai pelajaran hidup dalam menghadapi bencana alam yang tidak terduga. Kemudian dengan berjalannya waktu, cerita dari semong ini berhasil melindungi mereka dari tsunami tahun 2004 silam. Artinya mereka sudah menjadikannya sebagai suatu kepercayaan maupun keharusan, di mana fenomena alam tersebut, jika fenomena alam tersebut tiba-tiba terjadi, maka masyarakat sudah paham seperti itu. Dan upaya masyarakat Simelu untuk berkontribusi dalam pencegahan global serta memajukan strategi pengurangan bencana juga telah mendapatkan penghargaan dari PBB pada tanggal 12 Oktober tahun 2005 di Bangkok, Thailand. Nah, kemudian menurut kajian dan literatur yang telah dikumpulkan juga bahwa Nandong Semong ini masuk link kategori 2, di mana Nandong Semong tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, namun keberadaannya jelas ada di masyarakat Simelu, sehingga sangat berkaitan dengan hal pengurangan risiko bencana. Seperti contoh, mayoritas masyarakat Simelu selamat saat terjadi gempa bumi disusul tsunami pada tahun 2004 silam. Kemudian, kenapa Nandong Semong ini bisa masuk dalam pengurangan risiko bencana? Karena masyarakat Simelu itu telah memanfaatkan
fenomena alam seperti gempa bumi dan tsunami melalui proses pengembangan cerita semong untuk menghadapi peristiwa tersebut. Kemudian masyarakat Semelu juga mengumpulkan kejadian bencana yang pernah mereka alami sebelumnya sebagai suatu pelajaran hidup untuk mengantisipasi risiko akibat dari bencana tersebut. Kemudian melalui analisis di lapangan dari berbagai sumber dan referensi, maka dapat diketahui bahwa masyarakat Semelu ini cenderung adaptif dalam menerima dan menyimpan pengetahuan. Namun pengetahuan tersebut dapat hilang apabila pengetahuan itu sendiri tidak ditransfer dari mereka ataupun orang-orang yang sudah sepuh di Pulau Semelu tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akan mengembalikannya kepada Ibu Zakia. Suaranya, Bu. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai pengetahuan lokal dalam penanggulangan risiko bencana. Semoga ada manfaatnya untuk yang mendengar pemaparan kami yang sangat terbatas ini. Insya Allah kami akan berproses untuk lebih baik dalam menggali pengetahuan ini dan berbagi juga kepada teman-teman dan saudara-saudara yang lain. Mungkin lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.